Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa. Pertemuan sebelumnya kita telah mengadakan evaluasi yang pertama KD tentang listrik searah, yaitu untuk materi kuat arus listrik, hukum ohm, dan hambatan pada kawat penghantar. Mari langsung saja kita bahas satu persatu 8 soal yang pernah kita kerjakan. Soal yang pertama, waktu itu soalnya saya acak, sehingga mungkin urutannya tidak sama dengan yang tampil pada HP atau laptopmu. Kita lihat yang pertama, hubungan antara hambatan dengan kuat arus dalam rangkaian di mana tegangan dibuat tetap, dinyatakan oleh grafik. Nah, pertanyaannya adalah tentang grafik, sehingga soal ini merupakan soal penalaran. Kita menalar, atau katakanlah sudah termasuk soal yang menganalisis ya, tetapi seharusnya ini mudah. Mari kita lihat. Hubungan antara hambatan. Oke, ada hambatan dengan kuat arus. Ada I dalam rangkaian. Tegangan listrik dibuat tetap. Oke, V-nya tetap. Oke, kata kuncinya V-nya tetap. Sehingga V-nya adalah variabel yang dikontrol. Sedangkan R dan I saling mempengaruhi. Kita lihat di pilihan jawabannya, di sini grafik hubungan antara R dan I, di mana R diubah-ubah, terikatnya ada di arusnya. Kita masih ingat, tentu saja ini tentang hukum ohm ya, bahwa V sama dengan I kali R, ini hukum ohm. Kalau V-nya tetap, maka I dan R saling berbanding terbalik, saling bertolak belakang. Kalau ini tetap, maka jika ini membesar, ini mengecil dan sebaliknya. Atau kalau kita balik nih, V, I sama dengan V per R. V tetap, I dan R berbanding terbalik. Tetapi grafiknya adalah grafik linier, bukan grafik eksponensial. Sehingga dari sekian pilihan jawaban, seharusnya kita pastikan pilihan kita adalah grafik yang garis lurus. Di sini kita lihat, jika R-nya kita variasi membesar, maka I-nya akan mengecil karena berbanding terbalik. Maka mari kita lihat, yang R-nya membesar, I-nya mengecil. Ini untuk grafik pertama. Semakin besar R, I-nya tetap. Salah ya. Grafik kedua, R-nya tetap, I-nya membesar. Salah. Grafik ketiga, semakin R-nya besar, semakin besar juga I-nya. Nih, R-nya besar, I-nya besar, R-nya besar. Bukan ya? Bukan grafik ini juga salah. Grafik keempat, ketika R-nya kecil, ini besar. Ketika R-nya membesar, I-nya menurun. R-nya makin membesar, I-nya makin menurun. R-nya paling besar, I-nya menurun juga. Berarti ini. Sedangkan grafik ini kenapa tidak mungkin? Karena ini grafik eksponensial. Sehingga fix jawaban kita adalah grafik keempat. Soal kita yang kedua, dalam suatu percobaan untuk menentukan grafik hubungan antara R, A luas penampang, digunakan beberapa kawat yang berbeda luas penampangnya, tetapi hambatan jenisnya dan panjangnya sama.
Hubungan antara R dan A cenderung membentuk grafik. Oke, lagi ini pertanyaannya masih penalaran mengenai grafik ya. Itu kenapa pembelajaran kita mengenai hukum Ohm memang saya ajak kalian berpikir untuk mereka-reka grafik hukum Ohm-nya. Mari kita pahami kembali soal yang kedua ini. Hubungan antara R, hambatan, luas penampang kawat, rho, dan L. Kalian tentu saja tidak asing dengan persamaan ini ya. Ini persamaan tentang hambatan pada kawat penghantar, di mana R sama dengan rho L per A. Kita lihat kuncinya di sini, kata kuncinya adalah ini. Tetapi jenis hambatan dan panjangnya sama. Sama artinya dikontrol. Dikontrol, maka kita abaikan nilainya. Nah, ini kita abaikan nilainya. Sehingga di sini adalah hubungan antara R dengan A. R dengan A. Di mana R ini berbanding terbalik dengan A. Semakin luas penampangnya besar, kawatnya besar, tebal, R-nya semakin kecil. Jika A-nya semakin kecil, R-nya semakin besar. Itu makna berbanding terbalik. Kalau kita lihat di sini R dan A ini merupakan hubungan linier ya, bukan hubungan non-linier karena dia pangkatnya 1. Sehingga abaikan grafik-grafik yang melengkung karena grafik melengkung itu bukan grafik linier. Mana yang kita abaikan? Mari kita coret terlebih dahulu. Yang pertama yang harus kita coret adalah grafik 2. Abaikan, nggak usah dipikir. Grafik 4, coret saja, tidak usah dipikir. Ini karena melengkung, ini melengkung. Dan grafik 5, ini juga melengkung. Sehingga kita hanya memilih 2 pilihan saja. Pilihan kita adalah grafik 1 atau grafik 3, di mana hubungan antara R dengan A itu berbanding terbalik. Satu membesar, maka satunya akan mengecil. Kita lihat untuk grafik yang pertama. Grafik naik ke atas lurus. Grafik ini merupakan kumpulan titik-titik, masih ingat ya? Maka di sini yang titik pertama, titik kedua, titik ketiga, dan seterusnya. Ini artinya semakin A-nya membesar, nih, semakin A-nya membesar, semakin membesar juga R-nya. Semakin luas penampang kawatnya besar, semakin besar hambatannya. Betul atau salah? Salah. Ini artinya berbanding lurus, salah. Ini semakin besar luas penampangnya, kita lihat. Ini. Oke. Luas penampang kecil, R-nya besar. Luas penampang membesar, R-nya kecil. Luas penampangnya besar, R-nya semakin kecil. Sehingga jawabannya adalah grafik ketiga. Kamu jangan lupa, untuk grafik 2 dimensi, semakin ke sana semakin besar, semakin ke sana semakin besar untuk sumbu dan sumbu X dan Y. Bagaimana? Apakah ini cukup bisa dipahami? Kalau sudah, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kalau masih bingung, silahkan tanyakan di kolom komentar. Berikutnya, muatan listrik 3 kali 10 pangkat min 2. Muatan listrik. Satuannya kolom, berarti ini Q ya. 3 kali 10 pangkat min 2. Mengalir melalui suatu penghantar selama 30 detik. Detik, maka ini besaran waktu.
30 detik. Pertanyaannya, berapakah besarnya kuat arus yang mengalir melalui penghantar? Kuat arus adalah I. Apa itu kuat arus? Yaitu seberapa cepat muatan mengalir kan ya kemarin. Maka per T. Maka langsung saja, ini satuannya sudah kolom, satuannya sudah sekon, sudah SI. Langsung saja kita operasikan. 3 kali 10 pangkat min 2 dibagi 30. Atau agar sama boleh kamu buat menjadi bilangan berpangkat. 30 berarti 3 kali 10 pangkat 1. Maka 3-nya kecoret habis jadi 1. Min 2 dibagi 10 pangkat 1. Maka minnya naik jadi negatif. 2 min 1. Sama dengan 1 kali 10 pangkat min 3 ampere. Atau kita bisa sederhanakan jadi 1 min 3 berarti 1/1000. Maka kita sebut mili ampere. Ini jawabannya. Arus yang mengalir adalah 1 mili ampere. Jawabannya adalah ini. Berikutnya, besarnya hambatan kawat penghantar adalah, kita lihat ini adalah sebuah pernyataan tentang hambatan pada kawat penghantar. Lagi-lagi kamu ingat persamaan. Hambatan pada kawat penghantar itu dipengaruhi oleh jenisnya, jenis kawat, hambatan dalam, ini yang dimiliki oleh material, pernah saya sampaikan ya, material atau jenis, kemudian panjangnya, dan berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Kalau kita gambarkan kawatnya, ini yang namanya luas, ini yang namanya panjang, dan jenis ini materialnya. Maka kita lihat, tidak tergantung pada jenis bahan. Rho, apakah betul nggak ada rho-nya? Salah. Berbanding terbalik dengan panjang kawat. Berbanding terbalik dengan panjang kawat. Salah ya, ini berbanding lurus. Salah. Berbanding lurus dengan panjang kawat. Betul. Berbanding lurus dengan luas penampang. Luas penampang berarti A. R dengan A. Berbanding terbalik. Salah. Berbanding lurus dengan luas penampang. Loh, sama ya? Salah. Maka jawabannya adalah ini. Dengan panjang kawat berbanding lurus. Pertanyaan berikutnya mengenai resistor. Rangkaian resistor. Resistor pengganti dari rangkaian resistor berikut. Totalnya ada berapa ohm? Di sini, ini merupakan rangkaian gabungan ya, seri dan paralel, di mana ini dirangkai secara paralel, kemudian mereka bertiga di seri. Ceritanya ini digabungkan, yang ini yang saya lingkari digabungkan jadi 1, lalu begini. Ini 3 ohm, ini kita cari dulu rangkaian paralelnya, ini 5 ohm. Nah, mari kita jul RP-nya ini, paralelnya ini. Berarti 1/RP sama dengan 1/4 ditambah 1/4 juga. Sudah sama penyebutnya, per 4, 1 tambah 1, 2. 2/4. Ini adalah 1/RP, maka kita balik. RP sama dengan 4/2, sama dengan 2 ohm. Maka ini adalah 2 ohm. Sehingga hasilnya, rangkaian penggantinya, rangkaian totalnya, dirangkai secara seri yaitu
3 ohm, 2 ohm, 5 ohm. Salah, kometer. 5 ohm. Maka seri kita jumlahkan ya. 3 ohm, 2 ohm, 5 ohm. Sama dengan 10 ohm. Ini adalah rangkaian penggantinya. Maka jawabannya adalah 10. Soal berikutnya, untuk mengukur besarnya kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian berikut. Kita lihat kata kuncinya, untuk mengukur besarnya kuat arus listrik. Nah, ini intinya. Kuat arus listrik diukur menggunakan ampere meter. Kata kunci selanjutnya adalah mengalir. Berarti ampere meter ini harus dialiri sama arus. Agar dia dialiri, maka dia terpasang seri. Karena di sini positif negatif, arus dari positif ke negatif ya. Arus ngalir di sini. Begini. Nah, kalau ampere meternya di sini ya nggak dialiri. Dia mengalir ke hambatan, lalu mengaliri ampere meter sehingga terukur. Oh, kuat arusnya berapa? Terbaca nanti di hasil ukurnya di alatnya. Sehingga jawabannya adalah ini. B. Ini ampere meter. Kalau yang disusun secara paralel siapa? Ini adalah voltmeter, karena voltmeter untuk mengukur beda antara kaki kanan dan kaki kiri. Potensialnya bedanya berapa? Beda potensial. Sedangkan pertanyaan kita tanya kuat arus, maka ampere meter. Mengenai ini sudah saya tunjukkan di video mengenai hukum ohm ya. Ketika kita simulasi menggunakan FET. Sehingga jawaban kita adalah dipasang ampere meter B. Soal berikutnya, sebuah baterai memberikan arus 0,2 ampere. Ini berarti I 0,2 ampere. Kepada sebuah komponen elektronika selama 1 menit. Menit satuan waktu. Berarti T 1 menit. Karena menit bukan satuan SI, kita ubah menjadi SI yaitu detik. 1 menit ada 60 detik. Simpan. Banyaknya muatan listrik yang dipindahkan adalah sebanyak, satuannya kolom. Maka yang ditanya adalah muatan listrik. Nah, yang ditanya adalah Q. Maka ini adalah hubungan antara kuat arus listrik, muatan, dan waktu. Maka I sama dengan Q per T. Karena yang ditanya Q, kita tuliskan di sini. Q sama dengan Q-nya biarkan, T-nya diusir ke sebelah sana. Pembagian berubah menjadi perkalian. I kali T. Gini ya. Maka I-nya berapa? I-nya 0,2 ampere. T-nya 60. 0,2 kali 60, 2 kali 6 sama dengan 12 kolom. Nah, untuk menjawab soal isian begini, mohon teman-teman perhatikan ini keterangannya.
Tuliskan angka hasil akhirnya saja, satuannya tidak usah ditulis. Satuannya sudah saya tuliskan di sini kolom. Maka tuliskan saja hasilnya. 12. Sudah, jangan diapa-apakan. Lain kali ya, khawatirnya kalau kamu beri satuan, kamu beri malah caranya, jadi jawabanmu tidak terbaca, nanti dianggap salah. Berikutnya, soal terakhir. Sebuah rangkaian listrik terdiri dari sumber tegangan 3 volt. Sumber tegangan 3 volt. Oke. Sumber tegangan 3 volt. Dan dua hambatan yang dirangkai secara seri, masing-masing 3 ohm seperti gambar berikut. 3 ohm, 3 ohm. Ini R1, 3 ohm, ini R2, 3 ohm. Besarnya kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah sebesar berapa ampere. Lagi-lagi sudah ada satuannya dalam ampere ya. Kamu tinggal isikan angkanya. Pertanyaannya, arus. Oke. Berapa I yang mengalir ini nih? Kuat arus yang mengalir dari 3 volt, dia akan mengalir, kena hambatan, mengalir. Sehingga hambatan ini harus kita jumlahkan terlebih dahulu, kita serikan. Karena ini rangkaian seri, maka semakin banyak hambatannya, semakin besar ya kita jumlah. 3 ohm ditambah 3 ohm sama dengan 6 ohm. Ini adalah hambatan akhirnya. Kita punya hukum ohm, V sama dengan I kali R. Yang ditanya I-nya, biarkan I, R-nya pindah ruas, V per R. Maka I sama dengan V-nya 3 volt, R-nya tentu saja R total yang mengaliri seluruh rangkaian 6 ohm, maka 3 per 6 setengah ampere. Hasil akhirnya adalah angka setengah. Kamu boleh tulis setengah atau 0,5. Selesai, mudah-mudahan kamu memahami soal dan pembahasan dari pertanyaan-pertanyaan ini dengan baik. Jika ada yang ingin kamu sampaikan, silahkan tuliskan di kolom komentar.